Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pengerjaan dari kelompok kami dengan judul pengukuran kerja yang disusun oleh dengan saya sendiri Rahmi Apriliani. Dengan saya Siti Robiah Hadawiyah. Saya Dengan saya Nurhaliza Hairunisa. Saya Karunesha Laviana Amanda. Saya Felda Ananta. Saya Damaiana Sinaga. Latar belakang, standar kerja muncul sebagai hasil dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi dalam suatu organisasi atau industri. Perubahan teknologi, globalisasi, dan persaingan yang semakin ketat mendorong organisasi untuk mencapai cara yang lebih terstruktur untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan. Standar kerja memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam hal produktivitas, kualitas, dan waktu. Mereka juga memfasilitasi pengukuran dan pemantauan kinerja secara objektif, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya standar kerja, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih konsisten dan dapat diukur, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan atau ketidaksesuaian. Secara keseluruhan, standar kerja membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Definisi standar kerja. Secara umum, serangkaian pedoman atau prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa tugas dan pekerjaan dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Berikut adalah definisi standar kerja menurut para ahli. Menurut Atmoko, tahun 2011, halaman 2, standar kerja adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi atau perusahaan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Menurut Muriati pada tahun 2027 halaman 53, standar kerja adalah perilaku atau hasil minimum yang diharapkan dapat dicapai oleh seluruh karyawan kantor. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada perusahaan. Oleh sebab itu, lingkungan kerja perlu diperhatikan. Alasan standar kerja. Alasan standar kerja kebagi empat. Yang pertama, standar kerja memastikan konsistensi dalam hasil kerja, membantu organisasi mencapai tingkat kualitas yang diinginkan secara konsisten. Yang kedua, memfasilitasi evaluasi kinerja, memungkinkan manajer untuk mengukur pencapaian individu dan tim terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, standar kerja meningkatkan akuntabilitas karena mereka membuat tanggung jawab individu terhadap pekerjaan mereka menjadi jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, standar kerja dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja dengan memberikan arahan yang jelas kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Lalu ada metode penetapan standar kerja. Yang pertama itu pengalaman masa lalu atau historical experience. Lalu yang kedua ada studi waktu atau time studies. Dan yang ketiga standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time standards. Dan yang terakhir yang keempat pengambilan sampel kerja atau work sampling. Eh, Berikut adalah contoh penetapan standar kerja. Yang pertama ada pengalaman masa lalu. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan selama 14 hari. Selama pengamatan
tiap harinya adalah 7 jam kerja. Pengamatan dilakukan pada satu kelompok tukang yang terdiri dari tukang batu dan pekerja. Setelah didapatkan data pengamatan berupa jumlah tukang, volume pekerjaan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka produktivitas kelompok kerja dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Diketahui, hari pertama Kamis, 10 Oktober 2019. Dalam satu kelompok kerja terdapat 2 tukang batu dan 9 pekerja yang mengerjakan pemasangan pasangan batu. Durasi pekerjaan selama 7 jam. Volume pekerjaan sebesar 7.712 meter kubik. Produktivitas volume untuk mencari produktivitas menggunakan cara volume pekerjaan dibagi waktu, yaitu 7.712 meter kubik dibagi 7 jam kerja sama dengan 1.102 meter kubik per jam. Setelah didapatkan produktivitas dalam satuan meter kubik per jam, kemudian dicari produktivitas tenaga kerja dalam satuan meter kubik per jam per orang, dengan membagi produktivitas di atas dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tukang adalah 1.102 meter kubik per jam per 2 orang sama dengan 0,551 kubik per jam per orang. Produktivitas pekerja sama dengan 1.102 meter kubik per jam per 9 orang. Didapatkan hasil 0,122 meter kubik per jam per orang. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai produktivitas rata-rata tukang dan pekerja dengan menggunakan metode historical experience adalah 0,443 meter kubik per jam per orang dan 0,98 meter kubik per jam per orang. Studi waktu. Berikut ada tabel rekap uji kecukupan data sama tabel performance rating. Penentuan waktu kelonggaran atau allowance. Waktu kerjanya 15 jam dikali 60 sama dengan 900 menit. Asumsi kelonggarannya sama dengan 120 menit dengan rincian untuk kebutuhan pribadi 60 menit, kelonggaran untuk fatigue 40 menit, dan kelonggaran untuk hambatan lain 20 menit. Waktu kelonggarannya 120 dibagi 900 dikali 100% didapat 13%. Tahap 1, persiapan bahan, waktu siklusnya didapat dari sigma XI dibagi N, 53,49 dibagi 15 sama dengan 3,57 menit. Waktu normalnya WS dikali performance rating. Hasilnya 3,57 dikali 1,12 sama dengan 4 menit. Waktu standarnya WN dikali 100% dibagi 100% dikurang persenan allowance sama dengan 4 dikali 100% per 100% dikurang 13%, hasilnya 4,6 menit. Dari perhitungan di atas artinya karyawan pada tahap persiapan bahan dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh melewati standar waktu yang diberikan, yakni 4,6 menit. Kurang dari waktu itu diperbolehkan. Tahap 2, mixing, waktu siklusnya 279,32 dibagi 15 sama dengan 18,62 menit. Waktu normalnya sama dengan 18,62 dikali 1,06 sama dengan 19,73 menit. Waktu standarnya 19,73 dikali 100% dibagi 100% dikurang 13%, hasilnya 22,7 menit. Dari perhitungan di atas artinya karyawan pada tahap mixing dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh melewati standar waktu yang diberikan yakni 22,7 menit. Kurang dari waktu itu diperbolehkan.
Tahap 3 pembentukan adonan. Waktu siklus W sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 398,55 dibagi 15 sama dengan 26,57 menit. Waktu normal WN sama dengan WS dikali performance rating sama dengan 26,57 dikali 1,09 sama dengan 28,96 menit. Waktu standar WST sama dengan WN X 100% dibagi 100 dikurang allowance sama dengan 28,37 dikali 100% dibagi 100% dikurang 13 sama dengan 32,6 menit. Dari perhitungan di atas, artinya karyawan pada tahap pembentukan adonan dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh melewati standar waktu yang diberikan yakni 32,6 menit. Kurang waktu itu diperbolehkan. Tahap 4 penggorengan. Waktu siklusnya dengan rumus WS sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 818,56 dibagi 15 sama dengan 57,57 menit. 54,57 menit. Waktu normal WN sama dengan WS X performance rating sama dengan 54,57 dikali 1,12 sama dengan 61,12 menit. Waktu standar WS T sama dengan WNX 100% dibagi 100% dikurang 100% allowance sama dengan 61,12 dikali 100% dibagi 100% dikurang 13% sama dengan 70,25 menit. Dari perhitungan di atas, artinya karyawan pada tahap penggorengan adonan dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh melewati standar waktu yang diberikan yakni 70,25 menit. Kurang dari waktu itu diperbolehkan. Tahap 5 topping. Waktu siklus WS sama dengan sigma XI per N sama dengan 1051,12 dibagi 15 sama dengan 70,07 menit. Waktu normal WN sama dengan WS dikali performance rating sama dengan 70,07 dikali 1,09 yakni 76,38 menit. Waktu standar WST sama dengan WNX WN dikali 100% dibagi 100% dikurang persen allowance sama dengan 76,38 dikali 100% dibagi 100% dikurang 13%, yaitu 87,8 menit. Dari perhitungan di atas, artinya karyawan pada tahap penggorengan adonan dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh melewati standar waktu yang diberikan, yakni 87,8 menit. Kurang dari waktu itu diperbolehkan. Berdasarkan perhitungan waktu standar pada kelima elemen pekerjaan di atas, didapatkan total waktu standar sama dengan 4,8 ditambah 22,7 ditambah 32,6 ditambah 70,25 ditambah 87,8 sama dengan 217,95 menit. Jadi, waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali siklus pekerjaan dengan jumlah donat sebanyak 560 biji adalah 217,95 menit atau 3,6 jam. Untuk satu biji donat sama dengan 217,95 dibagi 560 sama dengan 0,4 menit. Jadi untuk menyelesaikan satu biji donat membutuhkan waktu 0,4 menit, sedangkan waktu kerja selama 15 jam atau 900 menit sehari, maka jumlah donat yang dapat dihasilkan dalam satu hari kerja yaitu 2.250 biji donat. Berikutnya, metode standar waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan analisis video PCB LED cutting proses pembuatan tube lamp yang berdurasi 10 detik dengan elemen-elemen yang detail pada gambar 4 didapatkan nilai waktu normal sebesar 90,7 TMU.
Sesuai dengan nilai terbesar dari waktu proses tangan kiri atau tangan kanan, langkah selanjutnya adalah dilakukan perhitungan untuk waktu dan output baku. Untuk mendapatkan nilai waktu baku digunakan per 1. Waktu normalnya sama dengan 90,7 TMU sama dengan 3,265 detik. Waktu bakunya sama dengan 3,265 detik dikali 100% per 100% dikurang 10%. Sama dengan 3,624 detik. Dari hasil perhitungan peta tangan kiri dan kanan, maka dapat diperoleh waktu baku selama 3,624 detik atau 0,0604 menit. Dengan faktor kelonggaran yang ditetapkan sebesar 10%, terdiri dari personal, fatigue, dan delay. Sehingga untuk perhitungan output bakunya adalah sebagai berikut. Output baku sama dengan 1 per WS sama dengan 1 per 0,0604 sama dengan 17 unit atau 17 unit per menit. Berdasarkan perhitungan output baku diperoleh 17 unit per menit yang seharusnya dapat dihasilkan oleh pekerja. Untuk proses yang lainnya, dilakukan perhitungan dan analisis yang serupa. Hasil rekapitulasinya disajikan pada tabel 1. Berikut metode pengambilan sampel kerja. Setiap harinya dilakukan pengamatan pada tenaga kerja, di mana masing-masing tenaga kerja teramati sebanyak 30 sampel per hari, di mana tiap satu sampel tersebut berdurasi 5 menit. Maka didapatkan jumlah sampel pengamatan yang didapatkan selama 14 hari sebanyak 14 kali 30 kali 7 sama dengan 2.940 sampel pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan tenaga kerja, terlebih dahulu menentukan waktu sampel yang akan dicatat dengan cara mengambil angka dari tabel bilangan acak. Dari tabel bilangan acak diambil sebanyak sampel yang akan diamati tiap harinya. Per tenaga kerja dalam penelitian kali ini diambil sebanyak 30 bilangan acak. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1 hari kerja sama dengan 7 jam. Durasi per sampel sama dengan 5 menit. Maksimal sampel per jam sama dengan 60 menit per 5 menit sama dengan 12 sampel. Bilangan acak maksimal sama dengan 12 sampel kali 7 jam sama dengan 84. Waktu pengamatan sama dengan jam mulai pekerjaan tambah durasi per sampel kali bilangan terpilih sama dengan 800 tambah 5 kali 04 sama dengan 820. 0800 tambah 5 kali 06 sama dengan 0830. Kemudian dilakukan perhitungan serupa hingga bilangan acak terpilih yang terbesar yang dapat dilihat pada tabel waktu pengamatan sebagai berikut. Berikut ini tabel tersebut. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.